billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya bisa berkumpul di Masjid Westol. Alhamdulillah juga kita baru saja dijamu oleh saudara kita dari Saudi Arabia dan juga Pak Awad untuk menikmati dinner bersama. Itu makanan khas Saudi Arabia. Subhanallah, nikmatnya luar biasa. Pada malam hari ini insya Allah yang akan menyampaikan materi adalah Ustadz Anto. Tapi saya perlu berbicara tentang satu hal, bahwa alhamdulillah kebanyakan dari kita sudah ikut One Day One Juice, dan itu adalah sebuah kebaikan menurut saya. Tapi ternyata dia juga membawa dampak yang tidak begitu bagus kadang-kadang, terutama ketika tausiah. Nah, mungkin ada baiknya ketika kita mulai tausiah, kita singkirkan itu HP, kita singkirkan aplikasi Al-Qur'annya, kita dengarkan tausiahnya. Baru setelah itu nanti kita kembali lagi ke Al-Quran insya Allah. Yang keluar juga sama saja sih sebetulnya. Baik, untuk Pak Anto silakan Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Ikhwah, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jumat malam maksud saya. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah SWT pada malam ini kita berkumpul di sini dalam rangka bersilaturahim, bertatap muka, bermuwajahah, dan mudah-mudahan juga bisa saling menasihati di antara kita dalam kebenaran. Kemudian salam dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga keselamatan tercurah kepada uswah dan qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini saya ingin membahas tentang satu fikih yang diperkenalkan pertama kali oleh Yusuf Qaradawi dalam bukunya yang berjudul Fikih Ikhtilaf, atau fikih perbedaan pendapat. Sebagaimana sebagian kita tahu bahwa di grup Westol misalnya beberapa waktu belakangan kita berdiskusi tentang beberapa hal yang agak sedikit terkait dengan hal-hal yang bersifat khilafiyah. Walaupun saya tahu sesungguhnya diskusi itu originalnya bukanlah sedang mempertentangkan satu pendapat tentang fikih, tapi kadang seperti bias seakan-akan kita sedang mempertentangkan satu pendapat. Maka kemudian malam ini saya ingin membahas tentang itu, ya, fikih ikhtilaf atau fikih perbedaan pendapat. Ini di antara fikih yang diperkenalkan oleh Yusuf Qaradawi selain fikih yang lain, ya, misalnya fikih aulawiyat, ya, fikih prioritas, dan juga fikih dakwah, ya, dan seterusnya. Ikhwah sekalian, di dalam buku itu pertama kali beliau mengingatkan bahwa sesungguhnya perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang tak bisa dihindari, ya. Bahkan
Perbedaan pendapat itu sudah ada sejak zaman Rasul bahkan. Bahkan untuk generasi yang hidup di zaman Rasul pun perbedaan pendapat itu sudah ada. Apalagi di generasi-generasi yang seperti kita yang hidup beribu tahun setelah Rasulullah SAW. Yang paling terkenal kan ketika sahabat berbeda pendapat ketika Rasul mengungkapkan, jangan engkau sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah itu. Itu kan hadis yang sangat terkenal sebagai salah satu contoh bagaimana para sahabat berbeda pendapat dalam memahami hadis itu. Ini menarik karena para sahabat itu langsung mendengar dan melihat bagaimana intonasi dan mimik wajah dan suara dan mendengar suara intonasi dari Rasul begitu. Biasanya kalau kita langsung berhadapan dengan orang yang berbicara, itu kemungkinan bias atau distorsi informasi itu kecil. Beda kalau komunikasi tertulis ya. Kalau komunikasi tertulis kan ada banyak feature dari komunikasi yang hilang di komunikasi tertulis. Ya, misalnya kita tidak bisa mendengar intonasi. Padahal intonasi itu sangat penting dalam memaknai sebuah kalimat, ya. Misalnya ada kalimat begini ya. Kucing makan tikus mati di dapur. Itu kalau dibaca kalimatnya saja itu bisa maknanya ya berbeda saat kita bisa mendengar benar-benar langsung orang yang berbicara. Misalnya gini, kalau kita baca kucing makan tikus mati di dapur, berarti kucing lagi makan kemudian tikus mati di dapur gitu kan. Coba kalau kemudian kita dengar intonasinya begini, kucing makan tikus mati di dapur. Beda nggak dengan yang pertama? Atau begini, kucing makan tikus mati di dapur. Beda lagi kan? Begitu. Nah, sekali lagi komunikasi tertulis dengan komunikasi tak tertulis itu sangat beda jauh. Ya. Atau begini, 3 kata aja misalnya, kalau tertulis di sebelah adik saya. Ya, itu mungkin kita bisa pahami bahwa di sebelah adik saya gitu kan. Berarti saya ada di sebelah adik. Tapi kalau misalnya kita dengar ternyata intonasinya begini, di sebelah adik saya. Ya. Atau di sebelah adik saya, beda lagi maknanya. Ya. Jadi sekali lagi, ya intonasi, mimik wajah apalagi ya itu sangat berpengaruh kepada pemahaman kita. Nah, yang menarik di hadis tentang jangan salat asar kecuali kamu di Bani Quraidah itu kan sahabat langsung mendengar, tapi ternyata ada 2 pendapat. Yang pertama adalah memang sahabat yang memaknai bahwa mereka dilarang oleh Rasul untuk sholat asar kecuali ketika mereka sudah sampai di kampung yang bernama Bani Quraidah itu. Sehingga kemudian mereka melakukan sholat asar ya di kampung Bani Quraidah itu walaupun sudah telat ya, maghrib sudah masuk. Itu yang pertama. Tapi kemudian ada pendapat yang kedua, sebagian sahabat yang mengatakan, yang memahami bahwa ya ketika waktu sudah asar masuk, ya sebagaimana kemudian fikih yang sudah baku bahwa waktu asar itu kan sejak misalnya matahari sejak ya waktu asar masuk sampai matahari terbenam itu ya itulah waktu asar. Maka kemudian sahabat sholat asar di perjalanan sebelum mereka sampai di Bani Quraidah. Nah, ada 2 pendapat pada waktu itu, dan setelah kemudian sahabat bertemu kembali dengan Rasul, sahabat menceritakan kejadian ini. Dan kemudian Rasul kan membenarkan, artinya tidak menyalahkan salah satu kelompok sahabat ini. Artinya dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang terkenal ya hadis tentang perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Even ketika Rasulullah SAW hidup ya bersama para sahabat. Dan perbedaan pendapat misalnya juga kita lihat saat terjadi pemilihan lokasi perang Badar ya. Dan bahkan perbedaan pendapat itu langsung berhadapan-hadapan dengan Rasul. Rasul kan memilih lokasi base campnya para sahabat dalam perang Badar itu kan di satu tempat yang menurut sahabat yang lain itu tempat kurang strategis. Sehingga kemudian seorang sahabat berpendapat dan bertanya, "Ya Rasul, maaf,
apakah pemilihan tempat ini berdasarkan wahyu yang engkau dapatkan atau berdasarkan pemikiran kamu sendiri, kata sahabat ini. Saya lupa nama sahabatnya, siapa nama beliau? Mungkin bisa kita balik lagi siroh gitu ya. Pak Adi yang tahu ya. Ya Pak Adi silakan tolong dicari nanti. Ya, tapi riwayatnya ini sangat populer ya. Nah, Rasul menjawab, enggak, ini pendapat saya pribadi gitu. Kalau gitu ya Rasul, sebaiknya kita pindah dari sini. Kalau kita perang di Badar ini, kita harus mencari lokasi yang strategis. Dan menurut saya lokasi yang strategis itu adalah di dekat sumber mata air. Ya, itu di dekat Badar itu atau sumur di yang namanya dekatnya Badar. Nah, akhirnya Rasul kemudian berpikir dan mengiyakan. Oh, kalau begitu benar. Ya, Anda benar, ayo kita rubah posisi base camp kita dari sini ke tempat yang Anda usulkan. Ya, itu misalnya di antara perbedaan pendapat yang kemudian juga terjadi bahkan berhadapan-hadapan antara personal sahabat dengan Rasul sendiri. Bahkan dalam buku fikih perbedaan yang tadi saya juga baca sepintas yang dikarang oleh Ustadz Ahmad Sarwat itu. Ustadz Ahmad Sarwat itu salah satu ustadz yang mengelola konsultasi syariah online. Biasanya beliau membahas tentang masalah fikih di eramuslim.com gitu ya, mungkin sebagian kita kenal. Beliau malah begini ya, perbedaan pendapat kata beliau bahkan juga terjadi pada makhluk yang bernama malaikat. Jadi jangankan manusia, perbedaan pendapat juga terjadi pada makhluk yang bernama malaikat. Bayangkan malaikat saja yang tidak punya nafsu, ya, itu bahkan berbeda pendapat. Nah, beliau mencontohkan kisah ketika seorang yang meninggal yang sudah membunuh 99 orang itu. Kan sering ya kita dengar kisah ini, ya seorang yang sudah membunuh 99 orang kemudian mencari dan bertanya kepada seorang ulama, apakah saya masih bisa bertaubat? Tapi kemudian kata yang satu ulama ini mengatakan, oh kalau kamu kayaknya udah kebanyakan nih dosanya gitu, nggak mungkin lagi nih kayaknya. Akhirnya kan dia kecewa, malah membunuh ulama ini gitu kan. Tapi kemudian dia berusaha lagi ya mencari ulama yang lain sampai kemudian dia meninggal dalam perjalanan. Ya, dia ingin bertaubat. Nah kan ada kisah di balik itu ya. Mungkin Ustaz Gugun bisa memverifikasi ini dasar riwayat ini dari mana persisnya. Tapi kan riwayat ini sudah sangat populer gitu ya. Sampai dia meninggal di satu tempat dalam perjalanan mencari ulama yang dia ingin meminta pendapat dalam rangka bertaubat itu. Sampai kemudian saat meninggal itu kan datang dua malaikat. Yang pertama malaikat baik ya, maksudnya malaikat yang menjaga surga. Oh kayaknya ini orang ya pantas masuk surga karena dia sudah berusaha sedemikian rupa untuk dalam rangka bertaubat. Jadi usahanya ya harus ini apresiasi gitu. Tapi malaikat yang menjaga neraka, oh enggak gitu kan. Ini orang kayaknya gue kebanyakan dosanya gitu dan seterusnya. Terjadi perbedaan pendapat antara dua malaikat ini. Ini riwayat yang dicontoh dan diambil oleh Syekh Ahmad Sarwat gitu. Jadi kata beliau, even malaikat pun yang tanpa nafsu berbeda pendapat, apalagi manusia begitu. Jadi sekali lagi perbedaan pendapat itu sangat-sangat mungkin terjadi. Nah kemudian Yusuf Qaradawi kemudian mengingatkan dalam bukunya fikih perbedaan itu, prinsip pertama dalam perbedaan pendapat kata beliau adalah harus kita ingat bahwa persatuan adalah wajib dan kemudian perceraian atau perpecah belah itu adalah dosa. Itu yang pertama yang mesti kita ingat. Maka oleh sebab itu kemudian perbedaan-perbedaan pendapat jangan sampai leading to dispute dan kemudian terjadi perpecahan belah, kemudian kita gontok-gontokan sesama kita, tidak bersapaan, putus silaturahim. Nah, ini kemudian perbedaan pendapat yang tidak kita inginkan. Ya. Kenapa? Karena ada banyak sekali ayat Al-Quran yang mengingatkan kita tentang bagaimana kita menjaga persatuan. Misalnya surat Ali Imran ya, ayat 100 sampai 107. Yang misalnya dalam ayat 100 misalnya dalam 3 Allah minta wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Dan ingat setiap dalam usul fikih itu dalam setiap ada larangan biasanya berujung kepada hukum haram ya di dalam fikih. Maka bercerai-berai itu adalah haram di dalam konsep keberislaman kita. Ya. Atau ada banyak lagi ayat yang lain yang intinya mengingatkan kita bagaimana kita memiliki satu saf yang rapi, satu kesatuan di dalam umat ini. Ya, misalnya dalam surat As-Saff ya.
Ketika Allah mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya bagaikan satu saf yang rapi. Ya, ka'annahum bunyanum marsus. Atau dalam hadis mengatakan bahwa al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Ya, atau al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan. Ya, bahwa antara orang beriman dengan orang yang beriman yang lain itu harusnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan yang satu sama lain. Jadi itu konsep dasar kita adalah melihat fakta-fakta perbedaan itu. Ya. Jadi bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah, tapi kemudian ada frame berpikir kita di atasnya bahwa apapun namanya perbedaan itu jangan sampai leading to perpecahan, begitu. Nah, kemudian yang kedua, kata Yusuf Qaradawi, perbedaan dalam hal-hal yang sifatnya furu itu adalah kemestian. Ya. Dalam Islam itu ada dikenal dengan istilah yang pertama istilahnya usul atau hal-hal yang sifat mendasar seperti akidah. Ya. Kemudian ada hal yang sifatnya furu, artinya cabang. Nah, untuk hal yang sifatnya usul, yang sifatnya asal seperti akidah itu memang tidak boleh ada perbedaan pendapat. Misalnya Allah itu esa, itu nggak bisa ada yang ditolerir perbedaan pendapat. Oh enggak kayaknya Allah nggak esa, masa Allah sendiri ngurus bumi yang begitu luas yang besar ini misalnya. Kalau ada perbedaan yang pendapat begitu, kalau ada mazhab yang berpendapat begitu, nah mazhab yang seperti ini nggak bisa ditolerir karena itu sudah melabrak hal-hal yang sifatnya usul, hal-hal yang sifatnya sangat prinsip dan dasar. Ya. Nah, apa yang usul itu rukun Islam, ya. Kemudian rukun iman, itu semuanya adalah usul. Atau tentang kebenaran Islam itu sendiri, itu juga adalah hal yang sifatnya usul. Maka kalau ada pendapat yang mengatakan semua agama sama-sama benar misalnya, nah ini misleading dan hal yang kayak gini tidak dibenarkan, ya. Kita mentolerir perbedaan itu. Karena sudah merongrong atau melabrak hal-hal yang prinsip di dalam agama Islam. Maka dalam konteks itulah pemikiran-pemikiran kawan-kawan dan dari Islam liberal misalnya kemudian kita perlu tentang karena memperkenalkan konsep-konsep yang melabrak hal-hal yang sifatnya usul. Tapi kata Yusuf Qaradawi, perbedaan yang bersifat furu itu sebuah kemestian. Kenapa? Karena karena betul ya secara umum kita kan harus kembali kepada Quran dan Sunnah. That's easy to say gitu ya. Tapi untuk kembali kepada Quran dan Sunnah itu kan ada proses interpretasi. Nah, saat memahami itulah terjadi perbedaan pendapat. Which is fine selama proses perbedaan pendapat itu sesuai dengan kaidah-kaidah dan dilakukan oleh orang-orang yang legitimate, yang capable di bidangnya. Makanya dalam Islam itu ada yang disebut dengan mujtahid. Itu orang-orang yang boleh mengambil pendapat kalau dia memiliki kompetensi di situ. Maka oleh sebab itulah lahir ada berbagai macam mazhab, ya. Ada mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, ya, Syafi'i dan seterusnya. Ya, semua mereka adalah orang-orang yang kompatibel, yang capable, yang kompeten di bidangnya, yang mengerti Al-Qur'an, bahkan hafal Al-Qur'an, hafal beribu-ribu hadis, mengerti cara mengistinbat hukum dan kemudian mereka berpendapat. Ya. Nah, kenapa ada perbedaan pendapat? Sekali lagi ini adalah proses interpretasi yang tidak bisa dipaksakan antara satu orang dengan orang yang lain. Yang kedalaman ilmunya mungkin akan berbeda satu dengan yang lain, bahwa background ilmunya berbeda dengan satu yang lain, begitu. Nah, jadi sekali lagi perbedaan yang furu adalah hal-hal yang wajar. Nah, makanya kemudian masalah-masalah yang kita sebut dengan misalnya masalah tahlilan, kemudian masalah maulid, masalah dan sebagainya itu adalah masalah-masalah furu yang saya yakin bagi kita sudah selesai. Ya, nah kenapa kemudian ada diskusi? Saya melihatnya hanya masalah dialog tentang bagaimana kita menerapkan satu konsep dalam perbedaan itu, yaitu prinsip tasammuh pada akhirnya. Karena berikutnya Yusuf Qaradawi mengingatkan, ketika ada masalah-masalah furu yang memang itu adalah dibenarkan, ya sekali lagi terjadi di dalam Islam selama semua punya landasan, maka pada akhirnya yang harus kita ingat adalah bagaimana kita memiliki apa yang disebut dengan tasammuh, yaitu toleransi di dalam perbedaan itu.
Maka perbedaan pendapat dalam hal misalnya tahlilan tidak harus membuat kita itu tidak bersapaan misalnya. Karena kalau tidak bersapaan melanggar prinsip pertama, bahwa kita akhirnya berpecah belah gara-gara perbedaan yang furu itu. Dan itu dosa besar. Ya, dan itu kita tidak inginkan. Karena harusnya kita berpikir sesuatu yang lebih besar lagi tentang umat ini. Ya, banyak hal yang bisa kita pikirkan, misalnya dalam konteks Victoria, dalam konteks Westall misalnya, kan hal-hal yang misalnya sifatnya bagaimana kita berkontribusi pada masyarakat di sini, ketimbang menghabiskan energi untuk hal-hal yang misalnya harusnya sudah selesai, ya, tentang tahlilan dan sebagainya itu, ya. Tasammu, ya, prinsipnya adalah saling menghormati. Nah, seperti misalnya diposting oleh Ustadz Hendro kemarin, prinsip tasammu itu sekali lagi adalah harus dipahami. Ya, jangan sampai kemudian bagi teman-teman yang meyakini ada kebaikan dalam tahlilan dan kemudian melakukannya, tidak harus kemudian juga berharap teman-teman yang memiliki keyakinan berbeda untuk ikut di sana. Terus kemudian kalau nggak ikut kemudian dianggap tidak gitu, tidak toleran, juga tidak begitu kan? Ya, go dengan yang kita yakini dan kemudian saling hormat dengan perbedaan itu. Gitu. Dan saya pikir saya tidak akan mengajarkan ulang ya, karena saya pikir saya berasumsi is already clear for us, ya. Nah, tinggal ya mungkin hal-hal yang sifatnya teknis ya di lapangan, bagaimana manage-nya. Nah, itu kan kadang butuh komunikasi ya. Butuh komunikasi yang lebih intens dengan sesama kita. Karena komunikasi tertulis sekali lagi sangat tidak cukup ya untuk mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya kompleks. Ya, sangat tidak cukup begitu. Udah Isa ya? Baik, saya ya udah diperingatkan. 3 menit ya. Baiklah, saya pikir mengingatkan itu saja ikhwas sekalian, saudara bapak-bapak sekalian, karena kita tidak ingin berpecah belah sekali lagi. Kita sudah sangat menikmati persatuan dan kesatuan itu cukup lama, apalagi dalam konteks Westall ini. Makanya Allah ingatkan di dalam Al-Quran dari Ali Imran 102 itu kan, ya, salah satu kalimatnya kan, ingatlah nikmat Allah yang telah mempersatukan kamu yang sebelumnya kamu berpecah belah. Itu sebenarnya refer kepada orang-orang dulu sebelum mereka masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy misalkan saling gontok-gontokan, kemudian dapat wahyu, kemudian dapat hidayah Islam, kemudian mereka bersatu dalam Islam. Jangan sampai itu kemudian kita lupakan. Nah, artinya juga kita bersatu sangat indah di Westall selama ini dengan berbagai macam perbedaan kita. Jangan sampai hal-hal seperti ini kemudian leading kita kepada perpecahan. Nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira kepada Ustadz Anto. Bapak Ibu sekalian, demikian pengingat dari Ustadz Anto kepada kita semuanya terkait dengan masalah-masalah yang sedang hangat di antara kita semuanya. Nasihat ini begitu sangat pentingnya sehingga menurut saya mestinya didengarkan oleh lebih banyak oleh orang, tidak hanya kita yang ada di sini. Yang jadi masalah bagaimana supaya saudara-saudara kita yang ada di luar itu punya akses terhadap nasihat ini. Itu PR buat kita semuanya, buat Pak Ketua, buat Pak Ketua Osra untuk ikut mengundang beliau-beliau untuk bisa hadir di sini memakmurkan masjid kita ini. Betul. Namanya mereka lebih dekat dengan Pak Osra daripada dengan Pak Aru. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya pikir Isa sebentar lagi kita mulai. Jadi untuk itu mari kita akhiri pengajian malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.